Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini, kami dari kelompok satu, tugas skenario manufaktur akan menjelaskan mengenai skenario manufaktur. Baik, langsung saja. Nah, ini adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama terdapat saya, yaitu Zafi Ahmada. Yang kedua terdapat Prilaila Saiza dengan CP112. Yang ketiga terdapat Amalia Rahma Imani dengan CP031. Yang keempat terdapat Adam Safarozak dengan CP021 dan yang terakhir Martina dengan CP072. Baik, berikutnya adalah profil perusahaan yang kami gunakan. Nah, profil perusahaannya adalah perusahaan fiktif yang dimana profil perusahaan ini adalah buatan kelompok kami. Profil perusahaannya adalah PT Ametis. Nah, PT Ametis adalah perusahaan swasta yang berdiri pada tahun 2014 dan bergerak pada bidang produksi dan penjualan furniture. Nah, PT Ametis memiliki alamat pada Jalan Raya Darmo nomor 5254 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Visi dari PT Ametis adalah menjadi perusahaan terkemuka dalam produksi penjualan furniture berkualitas tinggi, berinovasi, serta memberikan nilai bagi pelanggan. Misinya itu memproduksi menjual furniture yang berkualitas tinggi dengan menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, lalu mengembangkan desain furniture yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan yang terakhir memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Nah, berikutnya adalah pembagian peran pada skenario manufaktur kali ini. Yang pertama, juga terdapat 4 peran ya. Yang pertama yaitu staf IT yang akan diperankan oleh saya sendiri, yaitu Zafi Ahmada dan Prilaila Saiza. Lalu manajer purchase yang diperankan oleh Prilaila Saiza. Admin production di sini terdapat 2 orang yang akan diperankan oleh Adam Safarozak dan Amalia Rahma Imani, dan yang terakhir supervisor yang diperankan oleh Martina. Nah, untuk skenario manufaktur yang akan kita jalankan kali ini adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini kita nanti akan membuat skenario dengan bill manufaktur dengan bill of material type manufaktur, lalu ada juga internal transfer, warehouse buy, manufaktur finished good quantity-nya itu 1, dan ada juga unbilled order. Dan yang terakhir yaitu analisa report manufaktur order. Nah, prosedur pertama yang dilakukan pada PT Ametis yaitu divisi IT membuat bill of material dengan tipe manufaktur this product. Kemudian setting aktivitas operasinya pada bill of material terlampir yang sudah terlampir. Lalu kemudian PT Ametis mendapatkan orderan sebanyak 2 pada unit produk XG966 Tegel. Kemudian dilakukan proses produksi dengan 3 work setup terlampir. Tetapi kondisi saat di lapangan produk WIP 8522 tabletop tidak dapat diproduksi karena kekurangan wood panel, sehingga solusinya adalah memberi produk tersebut ke vendor lain. Nah, jadi kita nanti akan memberi produk tabletop ini pada vendor lain. Oke, selanjutnya diperlukan proses pencatatan permintaan production acquisition pada manufacturing order agar komponen yang digunakan tercatat sebagai tanda bukti keluar dari warehouse dengan menggunakan dokumen transfer dengan location tadi yaitu internal transfer, stock location WH stock, dan destination-nya adalah WH pre-production. Nah, tetapi di pertengahan proses produksi produk FG966 table terdapat gagal produksi sebanyak 1 unit dan kondisi komponen produk masih bisa digunakan. Hingga dibutuhkan proses pembongkaran kembali. Yang menjadi catatan adalah permintaan customer harus sesuai dengan pemesanan awal, tidak boleh lebih besar maupun lebih kecil. Nah, kalau pesanan tadi adalah, kalau pesanan customer tadi kan ada 2, banyak FG966 table sebanyak 2 unit. Nah, nanti ini kan kita produksinya yang pertama itu produksi 2 unit yang gagal 1. Jadi nanti kita akan memproduksi 1 lagi sehingga jumlahnya bisa 2 seperti itu. Nah, selanjutnya setelah itu supervisor akan memvalidasi dokumen manufacturing order dan melakukan analisis pada report manufacturing order. Nah, sebelum dan sesudah proses produksi perharinya pada setiap bill of material, CEO ingin supervisor memberikan insight yang kritis dan objektif terhadap data yang dihasilkan dari pivot table agar menjadi evaluasi lebih baik lagi pada lini produksi. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke proses simulasi. Nah, proses simulasi diawali oleh peran staf IT yang akan menambahkan user dan konfigurasi hak
Oke, baik di sini adalah data user yang akan saya import nanti ke master user yang ada di data user ini nanti akan saya buat dalam bentuk file Excel yang akan saya upload ke master user Ubuntu seperti itu. Lalu selanjutnya di sini terdapat security matrix yang berisi daftar akses dari masing-masing peran. Contohnya seperti staff IT di sini memiliki akses penuh pada keseluruhan modul, lalu admin production memiliki akses user pada modul inventory dan akses user pada modul manufacturing. Lalu yang terakhir di sini peran supervisor memiliki akses user pada modul inventory dan akses administrator pada modul manufacturing seperti itu. Nah, baik di sini saya sudah masuk ke dalam aplikasi Odoo. Langkah pertama di sini saya akan membuat user. Nah, untuk membuat user di sini kita bisa masuk ke menu settings. Lalu selanjutnya di sini kita bisa mengaktifkan developer mode terlebih dahulu untuk sebelum membuat user. Nah, kita scroll ke bawah, kita klik activate the developer mode pada bagian developer tools. Oke, sudah. Nah, setelah kita mengaktifkan developer mode, langkah selanjutnya kita kembali lagi ke menu settings. Nah, lalu kita masuk ke menu manage user di sini. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan import data user menggunakan file Excel. Nah, pertamanya di sini kita bisa masuk ke menu favorites, lalu import record. Kita pilih menu import record. Selanjutnya di sini kita upload file Excel yang sudah berisi data user yang sudah kita siapkan. Oke. Nah, ini adalah data user yang sudah saya siapkan. Nah, ini adalah data user yang sudah saya siapkan. Maka langsung saja kita import. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, ini adalah data user yang, nah ini di sini akan tampil file column. Ini adalah file yang ada pada file Excel-nya. Lalu di sini ada Odoo field. Odoo field ini adalah kolom yang ada pada database Odoo-nya. Nah, ini kita harus cocokkan untuk kolomnya apakah sudah sesuai, apakah datanya data CP1 ini mau dimasukkan ke kolom ini apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, selanjutnya kalau sudah sesuai, selanjutnya kita bisa klik import di sini. Nah, berhubung di sini saya sudah melakukan import, maka saya tidak akan melakukan import lagi. Nah, di sini usernya sudah saya import. Jadi ini ada yang satu. Kalau kita cari di sini, nah ini adalah user yang sudah saya import. Oke. Nah, selanjutnya, di sini saya akan melakukan konfigurasi hak akses dari setiap user yang ada di sini. Mulai dari user pertama di sini yaitu Adam sebagai admin production 1. Nah, di sini ada user type-nya adalah internal user, lalu ada memiliki akses ke manufacturing order, modul manufacturing sebagai user, inventory sebagai user, dan purchase sebagai user. Lalu user selanjutnya adalah Amalia sebagai admin production 2. Di sini Amalia user type-nya adalah internal user, lalu pada modul manufacturing memiliki akses sebagai user, lalu memiliki akses pada modul inventory sebagai user, dan yang terakhir memiliki akses pada modul purchase sebagai user. Oke, selanjutnya adalah Marlina. Marlina di sini berperan sebagai supervisor. Nah, Marlina di sini memiliki akses administrator pada modul manufacturing, lalu user pada modul inventory, dan user pada modul purchase. Nah, lalu selanjutnya di sini adalah Laila yang berperan sebagai staff IT 2. Staff IT 2 di sini memiliki akses penuh pada keseluruhan modul karena perannya adalah sebagai staff IT yang bertugas untuk mengkonfigurasi modul. Nah, lalu yang terakhir di sini adalah saya sendiri, Jarvi yang berperan sebagai staff IT 1 memiliki akses penuh pada seluruh modul karena berperan sebagai staff IT yang bertugas untuk mengkonfigurasi setiap modulnya. Oke. Baik, sekian tugas dari staff IT 1. Nah, selanjutnya
akan dilanjutkan oleh staff ID 2 yang akan membuat bill of material, work center, dan work order. Ya, selanjutnya yaitu saya Laila sebagai staff ID yang kedua, tugasnya untuk membuat bill of material, create work session, sama create operation. Next. Nah, untuk bill of materialnya, untuk produknya yaitu diodo namanya 61 table gitu. Itu manufaktur nomor 1 untuk membuat meja gitu. Dan kuantitinya ada 1, tipenya produksi, komponennya ada tabletop, table leg, bolt, dan juga screw. Untuk kuantitasnya tabletop ada 1, table leg 1, bolt 4, screw 4. Gitu. Untuk work centernya ada 3. Work center yang pertama untuk cutting, yang kedua assembly dan gel session, dan yang ketiga furnace. Untuk working hoursnya, untuk cutting ada 40 jam per week, assembly dan gel sessionnya ada 40 jam per week, untuk furnace 40 jam per week. Untuk time efisiensinya 100 semua, kapasitinya 2, OII targetnya 100, 80, untuk cost per hournya 12.000, 20.000, 10.000. Dan untuk time periodnya 30 menit, 20, 30, dan time after periodnya 20 menit, 15, dan juga 10 menit. Untuk operationnya juga ada 3, cutting, assembly, dan juga cutting, assembly, dan session, dan juga furnace. Untuk expected durationnya 1 jam, 2 jam, dan juga 3 jam. Untuk membuat bill of material. Ini kita bisa klik produk, klik bill of material, dan klik ini. Dan bisa dimasukkan untuk produknya. Kuantitasnya 1, manufaktur, komponen. Oke, ini ada
Ini sesuai dengan yang tadi ada di sheet, tugasnya 114 BK. Terus selanjutnya membuat sender. Nah, ini box center yang udah dibuat. Nah, ini merupakan box center yang udah dibuat dari kelompok 1, manfaat kelompok 1. Nah, caranya buat box center gimana? Pertama klik ini. Dan isi box centernya seperti yang ada di sheet. Nah, seperti di sini diisikan. Nah, sama box center namanya, kodenya, working hours-nya, dan kapasitinya, efisiensinya, uji targetnya, seperti itu. Dan untuk operation juga configuration, diklik bagian operation. Untuk sebelumnya juga di sini ada cutting seperti yang ada di sini. Creation. Di sini ada tiga cutting, manual, finish. Oke. Untuk caranya yaitu dibuat dikliknya dan isi operation bill of material sesuai dengan yang ada di titik, sesuai dengan yang ada di panduan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Thomas. Selanjutnya yaitu manajer bisnis. Nah, di sini tugasnya manajer bisnis itu untuk membuat pembelian, untuk membuat order atas produk tabletop ke vendor wood corner kayak gitu. Kenapa? Karena ada komponen yang tidak ada kondisinya gitu, sehingga harus diorder. Nah, untuk produknya apa? Karena yang kurang tabletop, jadi nanti kita akan membeli tabletop. Untuk kualitasnya 3, harganya 100.000 dan harganya 11%. Oke, selanjutnya yaitu membuat purchase. Yang pertama kita klik baru untuk membuatnya, lalu nama vendornya, corner, untuk produknya ini tabletop. Kuantitasnya 3, harganya 100.000 dan targetnya 11%. Saya confirm order. Dan selesai. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Selanjutnya di sini saya dan Saparozat akan menjelaskan tugas saya sebagai admin production 1, yaitu membuat internal transfer, membuat manufacture order, dan mengedit expected work order beserta work order. Ya, di sini untuk internal transfer berikut adalah data-data yang saya akan masukkan, di mana nanti untuk internal transfer ini merupakan sebuah proses di mana melakukan transportasi di antara stok dan juga ke pre-production. Dan untuk produk yang akan dipindahkan dari stok ke pre-production ini ada 4,
yaitu ada sesuai dengan tertera di tabel. Selanjutnya untuk manufacturing order nanti saya akan memasukkan untuk melakukan proses manufaktur di mana untuk produk dari yang tabel ini dengan bill of material yang sudah tersedia dengan kuantitas sebanyak 2. Lalu di sini saya akan lanjutkan masukkan ke Odoo. Di sini saya sudah memasuki proses transfer dari modul inventory, di mana selanjutnya saya akan membuat proses internal transfer yang baru. Kita klik tombol new, dan di sini kita memasukkan operation type. Karena di sini operation type yang kita lakukan yaitu internal transfer dari produk dari company. Di sini source location sudah benar yang dari stock. Ini kita akan memindahkan ke pre-production, di mana di sini kita bisa akses yang lebih banyak dari search more. Kita langsung menggunakan dari search view, kita langsung memasukkan keywordnya yaitu pre. Sini akan muncul location-nya yaitu warehouse pre-production. Dan di sini selanjutnya saya akan memasukkan produk-produk yang akan ditransfer ke pre-production. Yang pertama yaitu ada produk tabletop. Dengan kode WIP8522. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan table leg, di mana dengan kode RM233. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan bolt. Untuk bolt sendiri nanti akan ada kode dengan kode RM depannya. Di sini kita bisa cari. Untuk bolt di sini kita akan gunakan RM89557. Lalu yang terakhir yaitu screw dengan kode RM2530. Selanjutnya setelah kita identifikasi produk yang akan kita transfer, pastikan untuk demand-nya kita menyesuaikan juga dengan yang dibutuhkan sesuai dari BOM, di mana untuk tabletop di sini kita memproduksi 2, jadi ada 2 tabletop. Selanjutnya menyesuaikan untuk 2. Lalu selanjutnya di sini ada 8, di mana di BOM-nya sendiri kita membutuhkan 4 untuk satu produk. Begitu juga dengan screw. Di sini untuk unit of measure sudah di setup dengan sesuai untuk setiap produknya. Lalu ketika sudah selesai, kita klik save. Di sini bisa dilihat untuk dokumentasi dari internal transfer ini akan sudah tercatat ya kodenya di sini. Selanjutnya di sini kita akan melakukan proses transfer dengan melakukan klik dari mark as to do. Dan di sini bisa dilihat di mana untuk mark as to do bisa bahwa untuk dari proses internal transfer ini sudah ready ya, di mana dari demand dan reserve sudah sesuai semua. Lalu di sini untuk reserve 1 coba kita ganti saja untuk 2. Atau bisa melakukan klik dari set quantities. Setelah itu kita klik validate. Setelah kita klik validate, berarti untuk proses dari internal transfer ini sudah selesai ditransfer mulai dari warehouse stock ke pre-production. Seperti itu untuk internal transfer, berarti selanjutnya produk sudah sampai di sini dan akan diproses menuju ke manufacturing order. Untuk manufacturing order, kita masuk ke modul manufacturing. Di sini untuk manufacturing order kita akan membuat yang baru, berarti kita langsung saja klik new. Dan untuk produknya di sini sesuai dengan apa yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Di sini untuk produknya yaitu dengan kode FG966-1. Di sini kita langsung saja. Dan di sini kalau ketika sudah melakukan setup dari bill of material dari produk ini akan langsung dimasukkan sesuai produk-produk yang akan dibutuhkan dengan kuantitas sebanyak 1 unit. Jadi di sini untuk komponennya kita sudah sesuai.
Di sini bisa dilihat ya kuantitasnya masih 1, ini kita ganti 2 karena kita ingin memproduksi 2 produk tabel. Ini bisa dilihat kalau ketika kita sudah mengganti kuantitasnya, di sini untuk konsumsi dari produknya juga akan berubah. Seperti itu. Ya, selanjutnya di sini ketika kita sudah menyiapkan kuantitasnya sebanyak 2 dan juga tentunya sudah menyesuaikan dari komponen-komponennya, kita langsung saja ke network order, di mana di sini saya akan mengedit dari expected duration. Di sini berdasarkan yang sudah diedit dari staff IT, bahwa untuk expected duration-nya di sini untuk cutting di sini kita ganti dari 120 menit menjadi 60 menit. Lalu untuk manual assembly di sini juga kita ganti, di mana yang seharusnya 105 menit di sini kita harus ganti menjadi 120. Dan juga untuk finish, untuk expected duration-nya di sini kita ganti menjadi 180. Dan ketika sudah selesai untuk expected duration-nya, kita klik save terlebih dahulu untuk melakukan proses manufaktur. Di sini ketika kita sudah selesai dengan dokumentasinya, di sini kita melakukan convert. Dimana untuk ketika kita sudah klik confirm, di sini ada tombol baru ya. Di sini ada tombol dimana kita bisa melakukan start dari proses cutting dan juga sejenisnya. Di sini kita akan melakukan simulasi untuk start dari cutting. Dimana di sini ada tombol dan blok. Di sini ketika blok nanti akan ngeblok dari prosesnya. Di sini kita anggap saja prosesnya sudah selesai, lalu kita klik done. Dan begitu juga untuk proses selanjutnya yaitu manual assembly, kita langsung saja klik start. Kita anggap bahwa untuk proses dari biasanya kita sudah selesai sebanyak 220. Di sini kita klik dan kembali. Dan lanjutkan untuk proses terakhir yaitu proses finish, kita klik start. Lalu kita klik done. Dan di sini bisa dipastikan bahwa ketika kita sudah melalui 3 proses secara kronologis dari cutting ke finish, dan selanjutnya untuk proses di sini sudah bisa dilihat ya kuantitas yang sudah dibuat sebelumnya ini sudah dibuat banyak 2. Lalu kita klik 2 unit untuk melakukan konfirmasi. Di sini kita sudah approve bahwa untuk quantity to produce dari manufacturing order ini sudah sesuai, yaitu 2 unit. Lalu ketika sudah selesai dari manufacturing order, kita melakukan klik mark as done. Dengan mengklik mark as done ini, berakhirlah manufacturing order dan pembuatan 2 unit dari tabel. Demikian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan dari admin production selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Malia Rahmaini, NCP 031. Sini saya sebagai admin production 2, yaitu mempunyai job desk membuat unbilled order, create manufacture order, dan work order. Di sini terdapat produk untuk manufacturing order. Baik, di sini terjadi kesalahan pada proses produksi. Dan di sini saya akan melakukan unbilled order dengan WAMO 00213. Jadi kita selanjutnya ini untuk kuantitinya kita ganti menjadi, selanjutnya kita klik unbill. Dan di sini kuantitinya kita ubah menjadi 1. Kita klik. Selanjutnya kita klik unbill. Dan selanjutnya unbilled order dari WHO
00213 sudah tertera. Selanjutnya saya akan membuat manufacturing order sebanyak 1 unit data. Bentuknya kita masukkan kuantitinya, kita masukkan banyak 1. Kemudian kita klik confirm. Kita klik work order. Selanjutnya kita klik start. Sudah, kita klik done. Dan dilanjutkan lagi untuk produk bawahnya. Kita klik start. Ini kita klik start. Dan dilanjutkan untuk produk bawahnya. Kita klik start. Dan selanjutnya kita klik done. Baik, di sini tugas dari saya sebagai admin production 2 sudah selesai. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh supervisor. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menggantikan peran dari supervisor yang diperankan oleh Marlina. Nah, supervisor di sini bertugas untuk approve manufacturing order dan analisa laporan. Baik, langsung saja kita akan beralih ke aplikasi UD-nya. Nah, baik. Langkah pertama di sini saya akan melakukan approve manufacturing order. Di sini saya akan membuka order manufacturing order sudah dibuat sebelumnya, yaitu MWA MO 00213. Oke, ini saya akan bukanya. Nah, sorry, mohon maaf, ternyata salah. Yang benar adalah WHMO 0214. Ini saya akan membuka WHMO 0214. Saya buka. Lalu di sini saya akan mengklik Mark as done untuk mengapprove manufacturing order ini yang sudah dibuat sebelumnya ini. Nah, oke, sudah. Nah, di sini manufacturing order WHMO 0214 telah di-approve. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan analisa report manufacturing order. Nah, di sini ini adalah tampilan dari report manufacturing order. Di sini terdapat grafik dari report manufacturing order. Lalu di sini kita bisa menampilkan pivot table dengan cara menekan tombol pivot di sini. Lalu kita bisa memilih measure-nya apa saja. Contohnya measure-nya adalah product quantity, quantity to produce, dan quantity to produce. Nah, lalu di sini kita bisa melihat, produk yang kita produksi, yaitu table month 1. Di sini quantity-nya berapa, quantity produce-nya berapa, dan quantity to produce-nya berapa. Nah, seperti itu. Selain itu, di sini kita juga bisa mendownload report itu dalam bentuk file Excel. Kita bisa mendownload report manufacturing order ini dalam bentuk file Excel dengan cara menggunakan tombol download XLS yang ada di sini. Nah, ketika kita sudah mendownload, lalu kita bisa buka di sini. Nah, ini adalah report manufacturing order yang sudah kita download dari Odoo. Nah, seperti ini. Sekian dari peran supervisor, saya kembalikan ke moderator. Sekian dari kelompok kami mengenai skenario manufaktur. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.